Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, topik 3 akan menjelaskan tentang uji asumsi klasik dan regresi berganda. Sebelumnya terima kasih kepada dosen pengampu Ibu Dian Mulyaning Tias dan Ibu Mia Syafrina. Selanjutnya saya akan memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada Vira Juniananda, saya sendiri NIM 4122011038, Andreas Daci 4122011044, Inayatul Mukarromah 4122011055, Hani Fauzia 4122011059. Selanjutnya regresi sederhana. Regresi linier sederhana adalah sebuah model statistik yang digunakan untuk menjelaskan hubungan dua variabel dalam bentuk fungsional. Dua variabel tersebut adalah variabel dependen atau YY atau disebut juga dengan variabel respon dan variabel independen atau biasa disebut dengan XX atau disebut juga dengan variabel prediktor atau variabel penjelas. Skala data yang digunakan dalam regresi linear sederhana adalah interval atau rasio. Selanjutnya analisis regresi sederhana bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari suatu variabel terhadap variabel lainnya. Pada analisis regresi suatu variabel yang mempengaruhi disebut variabel bebas atau independent variable. Sedangkan variabel yang dipengaruhi disebut variabel terkait atau dependent variable. Jika persamaan regresi hanya terdapat satu variabel bebas dengan satu variabel terkait, maka disebut dengan persamaan regresi sederhana. Jika variabel bebasnya lebih dari satu, maka disebut dengan persamaan regresi berganda. Pada regresi sederhana, kita dapat mengetahui beberapa besar perubahan dari variabel bebas dapat mempengaruhi suatu variabel terkait. Rumus regresi linear sederhana ada yaitu Y sama dengan A tambah BX. X itu variabel independen atau variabel bebas, Y-nya itu variabel dependen atau variabel terikat, A sama dengan konstantan atau nilai Y apabila X sama dengan 0. B-nya koefisien regresi atau pengaruh atau negatif. Contoh untuk regresi sederhana adalah jumlah uang saku yang diterima mahasiswa dipengaruhi dengan jarak tempuh dari rumah ke kampus. Apabila didasarkan dari penjelasan logis, maka semakin dekat jarak rumah dengan kampus, maka akan semakin kecil nilai uang saku mahasiswa. Sebaliknya, apabila semakin jauh jarak tempuh dari rumah ke kampus, maka akan semakin besar jumlah uang saku mahasiswa. Sehingga jarak tempuh dari rumah ke kampus atau variabel X akan mempengaruhi nilai uang saku mahasiswa variabel Y secara positif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Andreas Daci. Terima kasih. Selanjutnya ada regresi berganda. Regresi linear berganda merupakan model regresi yang melibatkan lebih dari satu variabel independen. Analisis regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Analisis regresi linear berganda memiliki variabel bebas lebih dari satu disebut analisis regresi linear berganda. Teknik regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh signifikan dua atau lebih variabel bebas terhadap variabel terikat Y. Model regresi linear berganda untuk populasi dapat ditunjukkan sebagai berikut. Model regresi linear berganda untuk populasi di atas dapat ditaksir dengan model regresi linear berganda untuk sampel, yaitu bisa dilihat di slide-nya. Yang selanjutnya ada uji asumsi klasik. Yang pertama ada uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varian residual dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut heteroskedastisitas. Yang kedua ada metode kuadrat. Terkecil salah satu prosedur pendugaan model untuk regresi linear berganda adalah dengan prosedur least square, kuadrat terkecil. Konsep dari metode least square adalah menduga koefisien regresi dengan meminimumkan kesalahan atau error. Selanjutnya ada contoh kasus regresi sederhana, yaitu kasus seorang mahasiswa akan meneliti apakah terdapat pengaruh promosi terhadap volume penjualan pada perusahaan-perusahaan di Kabupaten Malang. Untuk kepentingan penelitian tersebut, diambil 10 perusahaan sejenis yang telah melakukan kegiatan promosi. Yang kedua ada alternatif judul penelitian, yaitu pengaruh biaya promosi terhadap volume penjualan perusahaan. Yang ketiga rumusan masalah, apakah terdapat pengaruh antar biaya promosi terhadap volume penjualan perusahaan. Yang
Yang keempat ada hipotesis, terdapat pengaruh antar biaya promosi terhadap penjualan perusahaan open old book in the woman as hand. Yang terakhir ada kriteria penerimaan hipotesis. Ho, tidak dapat berpengaruh antara biaya iklan terhadap penjualan perusahaan. Sedangkan yang H, terdapat pengaruh antar biaya iklan terhadap penjualan. Contoh dari regresi sederhana. Yang pertama ada penjualan sekitar 73.600, promosinya adalah 23.000. Yang kedua, penjualannya 70.150, ada promosinya 18.400. Yang ketiga, penjualannya 96.600, promosinya 39.100. Dan yang keempat ada penjualannya ada 80.500 dan promosinya 26.450. Yang kelima, penjualannya 101.200, promosinya adalah 31.50. Yang keenam ada 105.800 dan promosinya 36.800. Dan penjualannya yang ketujuh ada 82.800 dan promosinya 20.700. Dan penjualan ke-8 dengan harga 88.550 dengan promosi 25.300. Penjualan yang ke-9 ada 86.250, promosinya 23.000. Dan yang terakhir, penjualannya 72.450, promosinya 20.700. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, perkenalkan, nama saya Inayatul Mukaromah dengan NIM 4122011055. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang contoh kasus regresi sederhana. Contoh kasusnya adalah seorang mahasiswa akan meneliti apakah terdapat pengaruh promosi terhadap volume penjualan pada perusahaan-perusahaan di Kabupaten Malang. Untuk kepentingan penelitian tersebut, diambil 10 perusahaan sejenis yang telah melakukan kegiatan promosi. Alternatif judul penelitiannya adalah pengaruh biaya promosi terhadap volume penjualan perusahaan. Rumusan masalahnya, apakah terdapat pengaruh antara biaya promosi terhadap volume penjualan perusahaan? Hipotesisnya adalah terdapat pengaruh antara biaya promosi terhadap penjualan perusahaan open old book in the woman hand. Kriteria penerimaan hipotesis adalah HO, yaitu tidak terdapat pengaruh antara biaya iklan terhadap penjualan perusahaan. Yang kedua ada HA, terdapat pengaruh antara biaya iklan terhadap penjualan. Oke, ini adalah contoh dari data regresi sederhana dari kasus tersebut. Dari data regresi sederhana ini dapat kita analisa menggunakan SPSS. Oke, ini adalah hasil dari analisis dari kasus tersebut yang mendapatkan interpretasi hasilnya adalah Y sama dengan 45800,119 ditambah 1,512X. Maka persamaan regresi linier sederhana tersebut adalah konstanta terbesar 45800,119 tanpa kegiatan promosi X atau biaya promosi sama dengan 0, maka volume penjualan atau Y nilainya sebesar 45800,119. Sedangkan koefisien regresi variabel biaya promosi X sebesar 1,512 jika biaya promosi mengalami kenaikan sebesar 1, rupiah. Maka volume penjualan Y akan mengalami peningkatan sebesar 1,512 rupiah. Sebaliknya, jika biaya promosi mengalami penurunan sebesar 1 rupiah, maka volume penjualan Y akan mengalami penurunan sebesar 1,512 rupiah. Hasil analisisnya seperti pada tabel berikut. Dependent variable konsumsi. Interpretasi hasil Y sama dengan min 672.770 ditambah 0,844 X1 ditambah 0,437 X2. Maka persamaan regresi linier berganda tersebut adalah konstanta sebesar min 672.770, menunjukkan bahwa jika harga X1 dan pendapatan X2 sama dengan 0,
maka konsumsi produk Y nilainya sebesar min 672.770. Yang kedua, koefisien regresi variabel harga X1 sebesar 0,844 jika harga X1 mengalami kenaikan sebesar Rp1, maka konsumsi produk Y akan mengalami peningkatan sebesar 0,844 dengan asumsi variabel lainnya dianggap konstan. Yang ketiga, koefisien regresi variabel pendapatan X2 sebesar 0,437 jika pendapatan X2 mengalami kenaikan sebesar Rp1, maka konsumsi produk akan mengalami peningkatan sebesar 0,437 0,844 dengan asumsi variabel lainnya dianggap konstan. Selanjutnya, interpretasi hasil uji T atau uji parsial. Uji T dimaksudkan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel independen X1, Y2, sampai seterusnya secara parsial atau bagian dari keseluruhan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis pertama, nilai uji T X1 diperoleh sebesar 3,794 dengan tingkat signifikan sebesar 0,007 yang bermakna bahwa hasil berpengaruh signifikan karena 0,007 lebih kecil dari 0,05. A sama dengan 5%, dan secara otomatis HA diterima dan HO ditolak. Nilai signifikan sebesar 0,07 memberikan makna bahwa tingkat kepercayaan yang diberikan sebesar 99,3%. Tingkat kepercayaan ini lebih tinggi dibanding dengan tingkat kepercayaan yang diisyaratkan, yaitu 99%. Hipotesis 2. Nilai uji T X2 diperoleh sebesar 6,490 dengan tingkat signifikan sebesar 0,00 yang bermakna bahwa hasil berpengaruh signifikan karena 0,000 lebih kecil dari 0,05 dan secara otomatis HA akan diterima dan HO ditolak. Yang terakhir yaitu nilai signifikansi sebesar 0,000 memberikan makna bahwa tingkat kepercayaan yang diberikan sebesar 100%. Tingkat kepercayaan ini lebih tinggi dibanding dengan tingkat kepercayaan yang diisyaratkan, yaitu 99%. Selanjutnya, hasil analisis tabel ANOVA seperti berikut. Interpretasi hasil uji F atau uji simultan. Uji F dimaksudkan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel independen X1, X2 secara simultan atau bersama-sama berpengaruh signifikan. Berdasarkan tabel tersebut, diperoleh nilai F sebesar 22,343 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,001. Yang bermakna bahwa hasil berpengaruh signifikan karena 0,001 lebih kecil dari 0,05. Nilai signifikansi sebesar 0,001 memberikan makna bahwa tingkat kepercayaan yang diberikan sebesar 99,9%. Tingkat kepercayaan ini lebih tinggi dibanding dengan tingkat kepercayaan yang diisyaratkan, yaitu 99%. Selanjutnya, hasil analisis seperti pada tabel berikut. Interpretasi analisis korelasi ganda. Analisis korelasi ganda dipergunakan untuk mengetahui apakah korelasi antara dua atau lebih variabel independen terhadap variabel independen secara serentak. Berdasarkan output pada tabel model summary diperoleh nilai koefisien korelasi ganda sebesar 0,930. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat antara variabel harga dan pendapatan terhadap konsumsi produk X. Interpretasi analisis coefficient of determination. Nilai coefficient of determinasi menunjukkan besarnya presentasi sumbangan pengaruh variabel independen X1, X2 terhadap variabel dependen secara serentak. Berdasarkan output pada tabel summary diperoleh nilai coefficient of determinasi sebesar 0,865 atau 865%, yang bermakna bahwa presentasi sumbangan pengaruh variabel independen sebesar 86,5%, sedangkan sisanya 13,5% dipengaruhi oleh variabel lain. Sedangkan nilai adjusted R-square merupakan nilai R-square yang telah distandarisasi. Standard error of the estimate menunjukkan besarnya nilai kesalahan modul regresi dalam memprediksi nilai Y. Sekian video presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.